Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yesaya merupakan salah seorang nabi dari Bani Israel. Beliau hidup semasa dengan seorang raja di Baitul Maqdis. Raja tersebut bernama Uzia. Beliau raja yang beriman kepada Allah, baik, adil, dan patuh kepada Nabi Yesaya. Raja sering sekali meminta nasihat kepada Nabi Yesaya untuk mengambil keputusan. Meski demikian, banyak juga kelompok lain yang berusaha merebut kekuasaan sang raja. Mari kita simak kisahnya dalam video berikut. Saksi Imaji. Salah satu nabi Bani Israel yang tidak diketahui dengan pasti masa pengutusannya, namun ia diutus setelah Daud dan Sulaiman, juga sebelum Zakaria dan Yahya. Dan nabi tersebut adalah Nabi Yesaya bin Amos. Muhammad bin Ishaq mengatakan, Yesaya diutus sebelum Zakaria dan Yahya. Ia adalah nabi yang diberikan kabar tentang kedatangan Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zamannya terdapat seorang raja yang bernama Uzia. Ia adalah raja Bani Israel di Baitul Maqdis yang sangat patuh dan taat terhadap perintah dan larangan yang disampaikan oleh Yesaya. Saat ia memerintah, Bani Israel semakin lama semakin terpuruk akhlaknya dan semakin sesat akidahnya, hingga akhirnya Raja Uzia pun jatuh sakit dan di kakinya terdapat infeksi. Mengetahui bahwa Raja Bani Israel sedang sakit, maka Raja Babel saat itu Sinhareb pun datang ingin menyerang Baitul Maqdis. Ibnu Ishaq mengatakan ia membawa 600 bendera atau pasukan. Masyarakat Baitul Maqdis pun terkejut luar biasa. Lalu raja bertanya kepada Yesaya, apa yang diwahyukan Allah kepadamu tentang Sinhareb dan pasukannya? Nabi Yesaya pun menjawab, aku belum mendapatkan wahyu apapun tentang mereka. Tidak lama kemudian turunlah wahyu kepadanya yang memerintahkan Raja Uzia untuk mewasiatkan kerajaannya dan mengangkat raja yang baru untuk menggantikannya, sebab ajal Raja Uzia sudah sangat dekat. Setelah diberitahukan seperti itu, Raja Uzia menghadap ke arah kiblat dan sholat, bertasbih, berdoa, dan menangis. Lalu sambil menangis dan merendahkan diri di hadapan Allah dengan hati yang ikhlas, tawakal dan sabar, ia berdoa, ya Allah, Tuhan seluruh manusia, Tuhan seluruh makhluk, ya Allah, Tuhan yang maha pengasih, yang maha pemurah, ya Allah, Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. Ingatlah aku atas apa saja yang pernah aku perbuat, aku lakukan, dan aku putuskan terhadap Bani Israel. Semua itu berasal darimu, dan engkau lebih mengetahui dariku daripada aku sendiri, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Lalu doanya dikabulkan oleh Allah dan ia mendapatkan rahmat darinya. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Yesaya untuk memberitahukan kepada rajanya bahwa tangisannya telah mendapat perhatian sampai ajalnya ditangguhkan hingga 15 tahun ke depan, dan ia juga akan diselamatkan dari musuhnya Sinhareb. Setelah wahyu itu datang, maka rasa sakit yang sebelumnya diderita oleh Raja Uzia langsung hilang. Tidak ada lagi kesedihan dan kesusahan pada dirinya. Maka ia pun langsung bersimpuh sujud di hadapan Tuhannya seraya berkata, ya Allah, Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki,
dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Engkau mengetahui yang tampak dan yang tersembunyi. Engkau adalah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Engkaulah yang memberi rahmat dan mengabulkan doa hamba-Mu yang berada dalam kesulitan. Setelah Raja Uzia mengangkat kepala dari sujudnya, Allah mewahyukan kepada Yesaya untuk memerintahkan kepada Uzia untuk mengambil air tin, lalu diusapkan di bagian tubuh yang terkena infeksi. Raja Uzia pun melaksanakannya, dan setelah itu ternyata luka-lukanya langsung sembuh. Tidak hanya mengabulkan doa Raja Uzia dan menyembuhkannya, Allah juga membinasakan pasukan Sinhareb, hingga tersisa Sinhareb dan 5 orang saja, termasuk salah satunya ialah Nebukadnezar. Kemudian mereka berenam dibawa untuk menghadap Raja Bani Israel, Uzia. Lalu mereka diikat dengan belenggu dan diarak ke seluruh penjuru negeri selama 70 hari sebagai penghinaan dan menjadi jera atas perbuatan mereka. Ketika itu setiap mereka hanya diberi makan 2 gumpal gandum setiap harinya, dan setelah itu mereka dimasukkan kembali ke dalam penjara. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Yesaya untuk memberitahukan kepada Raja Uzia agar membebaskan ke-6 tawanannya dan memulangkannya ke negerinya, agar mereka dapat memberi kabar kepada kaumnya tentang apa yang terjadi pada diri mereka. Setelah mereka sampai di kampung halaman, maka Sinhareb mengumpulkan rakyatnya. Ia memberitahukan kepada mereka tentang apa yang terjadi. Lalu para penyihir istana berkata, "Bukankah kami telah memberitahukan sebelumnya tentang Tuhan dan nabi mereka? Namun kalian tidak mau mendengarkan kami. Mereka adalah bangsa yang dijaga langsung oleh Tuhan mereka. Ternyata apa yang mereka takutkan benar-benar terjadi." Lalu setelah 7 tahun berselang, Sinhareb pun meninggal dunia. Ibnu Ishaq mengatakan, setelah Bani Israel ditinggal wafat oleh raja mereka Uzia, maka terjadi lagi penyimpangan dan kesesatan. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Yesaya untuk mengajak mereka kembali. Dan Nabi Yesaya pun segera melaksanakan perintah tersebut dengan menasihati masyarakat Bani Israel, mengingatkan mereka dan mengajak mereka kembali kepada jalan Allah. Ia juga memberi peringatan kepada mereka tentang azab dan siksa Allah yang sangat pedih bagi siapa saja yang menentang dan mendustakannya. Namun tidak lama setelah Nabi Yesaya menyampaikan hal itu kepada mereka, ternyata mereka mencari dan memburu Nabi Yesaya untuk membunuhnya. Maka Nabi Yesaya pun melarikan diri dari mereka. Kemudian ia melihat sebuah pohon besar di hadapannya yang tiba-tiba terbelah untuknya. Maka tanpa ragu-ragu Nabi Yesaya pun masuk ke dalamnya. Setan yang melihat kejadian itu segera mengambil ujung baju Nabi Yesaya dan mengeluarkannya dari pohon hingga terlihat dari sisi luar pohon tersebut. Dan ketika Bani Israel melihat ujung baju Yesaya itu, maka mereka mengambil sebuah gergaji dan membelah pohon tersebut, dan terbelahlah Nabi Yesaya bersama pohon tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka wafatlah Nabi Yesaya.
Para nabi merupakan utusan Allah untuk menyampaikan risalah ketuhanan agar manusia menyembah Allah, bukan selainnya. Tugas itu juga diemban oleh Nabi Yesaya, beliau diutus kepada kaum Bani Israel. Dari sekian banyak jumlah para nabi, mayoritas dari mereka merupakan orang Bani Israel. Dakwah Nabi Yesaya sangat berat, banyak ujian yang ia lalui, namun sedikit yang beriman. Semoga kisah tadi memberi manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.